Gangguan perkembangan pada anak, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Apa itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD? Gejala utama dari ADHD adalah kurang perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif. Gejala ini menyebabkan kesulitan belajar dan membina hubungan interpersonal, yang mengakibatkan gangguan emosi atau kepercayaan diri yang rendah, sehingga membawa gangguan fungsional yang signifikan. Apa penyebab gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas? Riset menunjukkan bahwa sejumlah bagian penting dalam otak teraktivasi secara berbeda pada anak dengan ADHD. Bagian-bagian ini termasuk otak depan, ganglia dasar, dan otak kecil. Karena bagian otak yang bertanggung jawab pada fungsi administratif terganggu, maka memori kerja, perhatian, kontrol perilaku dan emosi, serta keterampilan mengelola akan terganggu dan berwujud pada gejala-gejala ADHD. Penyebab pasti ADHD belum jelas. Riset membuktikan adanya faktor keturunan sebagai penyebab ADHD. Ibu merokok dan mengonsumsi alkohol selama masa kehamilan, kelahiran prematur, berat lahir rendah. Sejarah ensefalitis, keracunan timbal, abnormalitas metabolisme, epilepsi, dan cedera otak merupakan faktor-faktor risiko ADHD. Meski faktor biologis memegang peran penting dalam perwujudan kondisi ini, faktor psikososial dan lingkungan, termasuk dukungan keluarga, akomodasi sekolah, dan penerimaan masyarakat, juga menentukan tingkat keparahan dan dampaknya dalam fungsi sehari-hari. Bagaimana gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas memengaruhi anak? Ciri-ciri klinis ADHD seiring usia anak, usia bayi, dan prasekolah. Ciri inti anak dengan ADHD pada periode ini adalah hiperaktivitas. Mereka sangat energik dan sering berlarian ke sana kemari atau memanjat. Beberapa anak mudah menangis atau kehilangan kesabaran. Mereka mungkin memiliki respons emosional lebih tinggi pada sebuah kejadian dan menjadi lebih mudah gembira atau marah. Beberapa anak juga mungkin memiliki gangguan pola tidur. Usia sekolah. Pada periode ini, gangguan yang berkaitan dengan kurangnya perhatian menjadi semakin jelas. Mereka bisa memiliki kesulitan belajar. Kurangnya perhatian di kelas bisa memengaruhi prestasi kelas dan akademis mereka. Mereka bersifat impulsif, memiliki kontrol pribadi yang lemah, dan cenderung tidak patuh, yang mengakibatkan masalah dalam hubungan sosial atau konflik dengan teman sebaya. Beberapa anak juga mungkin menunjukkan perilaku oposisi, beresiko, atau berbahaya. Usia kanak-kanak akhir dan remaja awal. Meski pada usia ini tingkat keparahan hiperaktivitas mungkin berkurang, ciri-ciri kurangnya perhatian dan impulsivitas tetap ada. Potensi permasalahan yang baru bisa muncul, termasuk terlibat dalam konflik interpersonal, berkelahi, atau penggunaan zat terlarang. Usia dewasa. Gejala inti pada tahap ini adalah kurangnya perhatian dan impulsivitas. Orang dewasa dengan ADHD bisa memiliki kesulitan berkonsentrasi di tempat kerja. Gejala yang mungkin masih ada adalah perhatian mudah teralih, tidak teratur, tidak efisien, tidak sabar, dan impulsif. Bagaimana cara membantu anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas? Strategi perawatan untuk anak dengan ADHD beragam tergantung usia. Sebagaimana tercakup dalam banyak penelitian internasional, terapi medis dan terapi perilaku terbukti sebagai strategi yang efektif. Untuk anak prasekolah di bawah usia 6 tahun, perawatan awal yang disarankan adalah terapi perilaku. Jika kondisi anak tidak membaik dengan terapi perilaku, terapi medis mungkin diperlukan. Untuk anak usia sekolah 6 tahun ke atas dan remaja dengan gejala yang lebih berat, terapi medis merupakan perawatan utama. Terapi medis sangat efektif mengendalikan gejala inti ADHD, meningkatkan perhatian, dan mengurangi perilaku hiperaktif. Sebaliknya, terapi perilaku dan dukungan pendidikan akan meningkatkan pembelajaran dan mengurangi permasalahan perilaku. Seperti apa perkembangan anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas?
Riset menunjukkan gejala ADHD bertahan hingga remaja pada 80% anak dan hingga usia dewasa pada 65%. Batas di mana seorang individu dapat mengatasi penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari dan pilihan pekerjaan bergantung pada banyak faktor lain, termasuk tingkat keparahan dan jenis gejala yang muncul, tingkat keparahan dan sejumlah kondisi yang berkaitan, tingkat kecerdasan individu tersebut, situasi keluarga, dan perawatan yang diterima. Identifikasi dan intervensi dini untuk anak dengan ADHD sangatlah penting.